Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, langsung saja ada berita dari Manchester Evening News bagaimana Manchester United disebutkan akan men-trigger 1 tahun extension atau 1 tahun perpanjangan untuk Scott McTominay dan juga Harry Maguire kalau mereka masih berada di klub di bulan September. Ya, menurut gue ini kabar yang make sense ya, sekalipun juga mungkin banyak atau beberapa fans yang ingin perombakan secara besar-besaran. Well, secara realistis itu tidak mungkin dilakukan ya. Ada banyak yang faktor-faktor yang menurut gue perombakan secara masif dalam satu bursa transfer tuh sebagai fantasi saja sih. Mungkin kalau di game itu bisa ya, tapi kalau dalam situasi real menurut gue pasti akan justru lebih banyak membawa tantangan ataupun kesulitan bagi tim, sekaligus juga manajemen, dan situasi Manchester United saat ini menurut gue tidak memungkinkan hal tersebut. Kenapa gue katakan demikian? Karena memang bagaimana Scott McTominay dan juga Harry Maguire ini bukan dilihat sebagai pemain yang dalam tanda kutip populer di mata fans. Walaupun Scott McTominay musim lalu bisa mencetak gol yang cukup banyak, dan gue lihat bagaimana dia ini memang salah satu pemain yang versatile, bisa dimainkan di beberapa posisi. Dan gue suka sebenarnya pemain yang berasal dari akademi seperti Scott McTominay yang semenjak diberikan kesempatan pertama oleh Jose Mourinho memperlihatkan bagaimana karakter sebagai seorang pemain Manchester United itu dia tunjukkan betul. Sekalipun gue tahu bagaimana skill ataupun teknik dari Scott McTominay ini bukan yang premium, tapi karakter itu juga penting, dan Scott McTominay menurut gue cukup konsisten ya menunjukkan hal tersebut di atas lapangan. Dan Harry Maguire menurut gue juga ini merupakan opsi yang make sense. Harry Maguire untuk stay di Manchester United satu musim lagi paling tidak ya, sebelum mungkin akan ada keputusan lain, karena musim lalu dia ada peningkatan. Gue melihat bagaimana peran dari Harry Maguire juga sangat bagus di musim lalu. Semoga ini bisa menunjukkan atau menimbulkan rasa kepercayaan diri yang lebih besar lagi, di mana 2 musim sebelumnya ataupun 3 musim sebelumnya ketika penampilan itu drop, gue menilai selain ada faktor fisik ya karena cedera dan lain-lain, tapi juga bagaimana mental ataupun karakter dari Harry Maguire ini yang terpukul dalam tanda kutip. Dan musim lalu gue menilai sudah lebih bagus. Semoga ini bisa berlanjut. Keputusan Harry Maguire yang tidak pindah ke West Ham United pada saat itu banyak disesalkan ya kan oleh sebagian besar fans, mungkin juga dari gue. Tapi bagaimana ternyata Harry Maguire musim lalu bisa menunjukkan bahwa oke, gue pingin stay di Manchester United karena gue bisa bermain lebih baik lagi di Manchester United, menjadi sosok vital. Dan gue berharap dengan situasi perombakan di lini belakang center back Manchester United, gue tidak ingin ada perubahan yang terlalu drastis. Gue berharap memang masih ada pemain-pemain senior seperti Harry Maguire ini ya tetap berada di dressing room, tetap berada di atas lapangan, karena pengaruhnya bukan hanya dari sisi tenis yang penting, tapi juga bagaimana psikis. Harry Maguire statusnya sebagai mantan kapten dari Manchester United ini juga menunjukkan ya dia punya peran yang menurut gue masih besar di keutuhan, kesolidan juga Manchester United di dressing room. Dan kabar selanjutnya, ini kabar yang menarik juga dari Mirror, menyebutkan bahwa Manchester United ini mempersiapkan untuk bisa untuk menyambut Mason Greenwood kembali ke pre-season, latihan pre-season, kalau mereka gagal untuk menjual dia di 14 hari ke depan. Kalau dia tetap berada di kontrak ya, penyerang ini tentu saja bisa untuk kembali ke latihan pre-season bersama dengan skuad Manchester United yang lainnya. Manchester United akan kembali latihan di tanggal 8 Juli. Mason Greenwood yang musim lalu bermain di La Liga bersama dengan Getafe mencetak 8 gol. Ini selalu menjadi topik yang banyak dibahas oleh fans ya. Banyak yang berharap untuk Mason Greenwood ini bisa kembali lagi. Namun demikian, Fabrizio Romano dan juga beberapa media lain menyebutkan bahwa bersama dengan Jadon Sancho misalnya, ini menjadi 2 nama yang memang ingin dalam tanda kutip diuangkan oleh Manchester United. Tapi tentu saja ini juga bukan hal yang mudah, karena Manchester United kabarnya mematok angka yang juga cukup tinggi. Gue tidak tahu apakah kabar di media ini juga dalam upaya supaya klub-klub lain meningkatkan tawaran terhadap Mason Greenwood itu sendiri. Ya bisa jadi demikian ya, karena gue berpikir kalau memang dia akan diintegrasi ya pasti sudah terjadi ketika dia selesai di La Liga. Gue menilai ini terlepas pro kontra status dari Mason Greenwood ya, status hukum yang sudah lewat itu, tapi gue hanya melihat bagaimana kemungkinannya gitu. Gue melihat kalau memang Manchester United memang ingin untuk tetap bersama dengan Mason Greenwood, kemungkinan ya mereka sudah menetapkan hal tersebut atau membuat statement bahkan ketika kompetisi selesai.
sehingga tidak ada hal yang mengambang. Namun melihat itu tidak ada dan bagaimana situasi keuangan dari Manchester United yang neracanya sedang tidak bagus, penjualan pemain ini dinilai sebagai satu solusi besar. Dan gue berpikir Jadon Sancho dan juga Mason Greenwood ini diusahakan betul untuk bisa diuangkan sehingga Manchester United bisa mendapatkan income juga yang besar ya. Dan ini akan berpengaruh ke neraca keuangan. Fungsinya adalah tentu saja bisa digunakan juga untuk perbaikan skuad selanjutnya karena proses ini masih terus berjalan. Oke. Ada beberapa kabar lagi ya. Misalnya dari Jakobsben ini cukup banyak dia memberikan update. Oke. Dari PSG, dari kabar dari PSG ya, sumber di PSG mengatakan kalau Manchester United ini sudah melakukan tawaran 25 juta pounds. Kalau ini rumor ya, kalau menurut gue ini rumor. 25 juta pounds untuk Manuel Ugarte. Tapi PSG ingin 60 juta pounds. 50 juta pounds berarti 60 juta euro. Ya, valuasinya ada di angka tersebut ya. Jelas ini menurut gue angka gapnya terlalu tinggi banget. Lalu disebutkan bagaimana sudah ada diskusi antara PSG dan juga Manchester United terkait dengan Marcus Rashford. Nah, menurut gue seperti yang diinformasikan oleh Fabrizio Romano, memang sudah ada pertemuan antara PSG dan juga Manchester United, dan ini pertemuan biasa ya, pertemuan antara kedua klub membahas beberapa nama. Manuel Ugarte salah satu yang disebut, dan nampaknya Marcus Rashford pun juga demikian. Mungkin ada penjajakan ya dari kubu PSG terakhir terkait dengan Marcus Rashford. Dan menurut gue hal yang normal. Apakah ini akan berujung misalnya Marcus Rashford dijual? Terlepas dari pendapat setuju atau tidak Marcus Rashford ada di Manchester United, tapi kalau gue prediksi sih nampaknya tidak akan sampai sejauh itu ya menurut gue secara ringan amatiran. Masih dari Jakobsben mengabarkan kalau Manchester United, Chelsea, Arsenal ini dihubungkan dengan Milos Kerkez. Bournemouth menginginkan 35 juta pounds. Mahal bener ya, 35 juta pounds untuk Milos Kerkez. Klub Saudi masih tertarik untuk mendatangkan Casemiro. Dikabarkan mereka akan, atau angkanya ini ya, akan sekitar 35 sampai 40 juta euro plus add-ons, dan total paket ini bisa jadi 50 juta euro. Klub Saudi saat ini berusaha untuk meyakinkan sang pemain Casemiro sebelum mereka melakukan pendekatan ke Manchester United, dan menurut gue sangat make sense ya. Nampaknya Manchester United tidak akan menghalangi Casemiro kalau memang angka tawarannya antara 30 sampai 40 juta ya. Walaupun ada penurunan dari 70 juta yang dikeluarkan ketika mendatangkan dari Real Madrid, tapi tantangan besarnya itu memang dari sang pemain. Apakah sang pemain masih melihat dia capable, dia mampu untuk bermain di Manchester United, ambisinya seperti apa juga ya, terkait dengan masa depan karirnya. Itu mungkin salah satu faktor besar untuk Casemiro, dan ketika dia melihat dia bisa untuk mengambil opsi yang lain, gue yakin ketika tawaran itu diluncurkan 35-40 juta untuk Manchester United pasti akan diterima oleh klub. Daripada misalnya klub dari Saudi mendekati Manchester United dulu, tapi ternyata sang pemain ini tidak ingin untuk pindah. Mungkin dari sisi bisnis secara murni ini tidak masalah, tapi aksesnya itu ataupun eksesnya ini yang gue khawatirkan ya. Karena ketika sang pemain mungkin masih belum ingin pindah dari Old Trafford, tapi ditendang atau dipaksa untuk keluar dari Old Trafford oleh Manchester United, ini impact-nya ke dressing room bisa jadi tidak bagus. Sehingga menurut gue langkah tepat yang dilakukan oleh Manchester United dan juga klub dari Saudi untuk tidak melakukan pertemuan dulu, tapi memang bagaimana klub dari Saudi ini dibiarkan dulu untuk berusaha meyakinkan Casemiro untuk keluar dari Old Trafford. Kurang lebih demikian ya informasi-informasi tersebut. Ya ada informasi dan juga ada rumor. Kali ini baru bener nih ada rumor. Oke, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Gue doakan semuanya sehat-sehat, selalu sehat-sehat sekeluarga. Semoga semuanya dilindungi Allah, dijauhkan dari mara bahaya, lancar-lancar terus rezeki dan juga usaha positifnya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.